Nah, oke, selamat malam. Malam hari ini kita ketemu lagi ya di kelas geografi. Kita akan mulai lagi bahas bab satu. Sebelumnya kita sudah selesaikan ya di semester lalu. Kita sudah selesaikan materi. Ya, kita sudah selesaikan materi di semester lalu, tapi kita ngulangin lagi karena memang materinya nggak banyak untuk geografi kelas 12, cuman ada 5 bab aja kan. Jadi kita sudah selesaikan. Jadi semester ini kita ngulangi lagi ya. Terus nanti di akhir-akhir semester ini kita akan alokasikan waktu untuk belajar kelas 10 dan kelas 12 ya. Soalnya nanti kan waktu UNAS itu kelas 10, kelas 11, materi kelas 10 dan 11 juga ditanyakan. Makanya nanti kita alokasikan waktu untuk mengulang ya, mereview materi kelas 10 dan kelas 11. Oke. Nah, untuk malam hari ini kita bahas bab 1 tentang peta ya, tentang peta. Kita sebetulnya mereview lagi aja sih. Malam hari ini agendanya saya akan jelaskan mengenai jadwal ya, kelas schedule, jadwal kelas kita di semester 2. Terus nanti masuk ke pembahasan modul 1. Kemudian yang terakhir kalau ada pertanyaan ya, question and answer ya. Nanti kita akan diskusi juga di akhir sesi nanti. Kalau misal ada teman-teman yang mau tanya, boleh ya tanya. Terus nah ini ya jadwalnya. Jadi ini sudah saya buat ringkasan ya, jadwal dari akademik. Kita semester ini ada 16 kali pertemuan ya, banyak sekali loh ya. 16 kali pertemuan, banyak sekali. Tapi nanti nggak semuanya kita akan kelas online ya, nggak semuanya kita akan kelas online. Nanti ada beberapa saya kasih assignment atau tugas, jadi Anda belajar mandiri. Jadi yang kalau Anda lihat di tabel ini ya, ini yang saya kasih kuning ini ya, saya blok kuning ini artinya nanti Anda akan saya kasih tugas, Anda kerjakan tugas belajar mandiri ya, jadi tidak ada kelas online. Tugasnya apa nanti saya akan kasih tiap tiap ini pada saat ini kelas tanggal ini. Nanti pokoknya sebelum tanggal ini saya akan kasih tugas, Anda nanti kerjakan ya. Jadi total akan ada kira-kira 7 ya, sorry ini salah, ini 6, 7, kira-kira akan ada 7 tugas ya. Jadi tolong diingat ya, yang ada tanda kuning ini artinya Anda akan saya kasih tugas, jadi tidak ada kelas online. Oke. Nanti Mbak Santi mungkin bisa sampaikan juga ke teman-teman yang lain yang mungkin malam hari ini kan nggak bisa hadir ya. Yang pasti ini nanti jadwalnya akan saya share di grup ya, jadi untuk mengingatkan juga ya. Nah, untuk tanggal 6 ini, hari ini kita akan bahas modul 1. Nah, terus loncat ke tanggal 20 kita akan ketemu lagi, kita akan bahas modul 2 ya. Nah, terus tanggal 6 itu sudah mites ya, sudah mites. Jadi ini kan sebetulnya kalau mites ini sebetulnya kan untuk pelajaran yang kayak Inggris, matematika, terus apa lagi ya, bahasa Indonesia kalau nggak salah. Ini diadakan di KDI ya. Nah, tapi karena kalau geografi kan tidak ada TTM fisik, nanti soalnya akan dalam bentuk ya mungkin bisa kayak Google gitu kan, kayak sebelumnya lah, kayak semester sebelumnya dan seterusnya. Nah, tadi saya sudah sampaikan di akhir semester nanti kita akan adakan review materi kelas 10 dan kelas 11 ya. Jadi kira-kira
tanggal 15 ya, tinggal 15 Januari itu kita akan mereview materi kelas 10. Nah, nanti ada tugas, terus juga dilanjutkan dengan exercise. Jadi latihan, nanti saya akan kasih latihan terkait dengan materi kelas 10. Oke. Mengenai penggantian jadwal UTS saya kurang paham, tapi kalau yang pasti kalau geografi kan tidak ada UTS yang di di KDI ya, kita kan sendiri ya, tesnya sendiri, nggak ada tes yang fisik langsung. Dulu pernah ada ya, kalau nggak salah dulu semester berapa itu pernah ada ya, sekali, tapi selanjutnya nggak ada. Nah, dulu pernah sekali saya kasih soal ke pengurus ya, ke bagian akademik, kemudian di print mereka, terus dikerjakan di KDI, pernah itu sekali. Selanjutnya nggak pernah, kita tes sendiri. Iya, waktu itu nggak ada yang datang ya, saya ingat betul. Laporannya nggak ada yang datang, cuman 2 atau 3 orang toh ya. Ya, waktu itu sedikit ya, saya ingat. Soalnya kalau dikerjakan di KDI kan nggak bisa itu ya, ngomong ya. Dan nggak bisa ngomong ditungguin ya, terus nggak bisa buka Google lagi ya, susah ya. Kalau kerjakan sendiri di rumah kan bisa buka Google ya, bisa diskusi sama temennya, nggak ditungguin, lebih enak ya. Nggak masalah ya, kalau bagi saya pribadi nggak masalah, mau di KDI ya nggak apa-apa, mau dikerjakan sendiri di rumah masing-masing ya nggak apa-apa ya, yang penting Anda belajar. Jadi poinnya adalah Anda membaca, Anda belajar, itu poinnya itu ya. Anda mau berdiskusi pun nggak masalah ya, baik malahan ya. Kalau Anda diskusi sama teman baik juga ya, jadi kan Anda bisa bertukar pikiran ya. Tapi berdiskusi loh ya, bukan Anda ngopi jawaban teman. Nah, kalau ngopi jawaban teman itu nggak baik ya kan, Anda nggak pintar, yang pintar teman Anda nanti ya kan. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, nah tadi sempat ditanyakan mengenai modul ya, modulnya sudah saya posting di grup, sudah di-download semua belum? Oh ya, oke. Malam hari ini kita belajar harus dibuka ya, soalnya pasti akan kita pakai malam hari ini. Nah, oke, tadi sudah di awal saya sampaikan, mulai semester ini saya adakan satu penilaian baru ya. Namanya point of the day ya, point of the day. Nah, point of the day itu nanti jadi kalau misal saya ada pertanyaan kemudian Anda menjawab, nanti akan mendapatkan poin. Saya tulis di sini ya. Namanya point of the day. Jadi nanti misal nih ada pertanyaan atau Anda membaca kah atau apa, nanti kalau Anda aktif gitulah istilahnya, kan saya tulis di point of the day ini ya. Nah, nanti point of the day ini dikumpulkan di akhir semester, akan diakumulasikan. Halo, tes 1 2 3 ya, akan diakumulasikan, terus akan menjadi nilai keaktifan siswa ya, karena memang di formulir penilaian guru itu ada satu kolom untuk memberikan nilai keaktifan ya. Jadi point of the day ini nanti kita berlakukan semester ini. Nah, perlu modul ya, jadi nanti kan kalau Anda nggak tahu bisa baca di modul seperti apa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai jadwal?
mengenai jadwal, mengenai aktivitas kelas dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya Mbak Santi, nanti teman-temannya yang online, yang hadir maksudnya ya, tolong di seperti biasa bantu di absen ya Mbak. Oke. Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita masuk ke pembahasan modul 1 mengenai pemetaan. Oh nih, sebelum masuk ke modul 1 ini mengingatkan aja sih. Jadi akan ada 5 bab. Ya, akan ada 5 bab mengenai peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi atau SIG. Kemudian mengenai desa dan kota, ya. Terus mengenai konsep wilayah dan pusat pertumbuhan, dan yang terakhir mengenai negara maju dan negara berkembang. Sebetulnya kita sudah bahas semua ini ya, materi ini di semester lalu, tapi nggak apa-apa, semester ini kita ngulang lagi ya, supaya lebih mantap ya. Oke, langsung aja ke peta ya. Nah, sebelum kita lanjut lebih detail mengenai apa itu peta, peta dan teman-temannya apa, kita perlu tahu definisinya dari peta ya. Peta itu apa? Coba apa yang Anda ketahui tentang peta? Yang mau jawab boleh bersuara, angkat tangan dulu ya. Nanti dapat poin ya, akan saya tulis di point of the day ini. Oke, yang mau jawab boleh angkat tangan. Nanti saya kasih mic ya. Oke, ini sudah ada nih, sebentar, 1. Silakan. Ini Mbak Eka ya, benar ya? Yuk, apa Mbak Eka? Menurut Mbak Eka, sudah. Peta itu apa Mbak? Ya, oke. Jadi tadi apa, ulangi? Ada skala gitu ya. Terus ada bidang datar, apalagi tadi? Pengertiannya apa? Oke, good ya, sudah terjawab sepertinya. Terus mungkin ada yang mau punya pendapat lain mengenai peta ini. Ada yang tunjuk tangan juga ini. Sebentar, Mbak, saya kasih kesempatan Mbak Risa dulu ya. Nanti Mbak Riri mungkin ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Yuk Mbak Risa, coba. Menurut Mbak Risa, peta itu apa Mbak? Ya nggak apa-apa karena sudah itu kan. Mungkin menambahi boleh sama, tapi kan penyampaiannya lain ya kan? Apa coba? Peta itu apa? Terus? Oke, jadi sama persis tadi. Oke, nggak apa-apa ya. Ya, sumbernya sama ya. Iya, ambil dari mana itu? Wikipedia. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya diingat ya, ada 3 unsur kan tadi yang perlu kita tangkap dari pengertian peta. Apa tadi? Menggambarkan ya kan, menggambarkan permukaan bumi, bisa seluruhnya atau sebagian. Kemudian bidang datar ya, bidang datar. Kemudian apalagi yang terakhir, menggunakan skala ya. Nah, jadi tiga unsur penting dari pengertian peta ini jangan dilupakan ya. Jadi ada satu penggambaran permukaan bumi, bisa sebagian, bisa seluruhnya.
Kemudian digambarkan di mana? Di bidang datar. Kenapa harus di bidang datar? Ada yang tahu nggak? Kenapa harus di bidang datar? Kira-kira kenapa? Itu kan pengertiannya kan digambarkan di bidang datar gitu kan. Nah, kenapa di bidang datar? Ada yang tahu nggak alasannya? Ayo, siapa yang tahu? Kasih kesempatan yang belum jawab ya. Mbak Eka sudah kan? Oke, Mbak Neng Tia Apeng. Mbak Neng Tia Apeng itu nama aslinya siapa Mbak? Saya lupa lagi. Nama aslinya, jadi nanti saya waktu masukin nilai itu gampang. Oh, Mbak Kotiah ya, oke. Yuk, Mbak Kotiah apa coba? Waduh, kayaknya nggak bisa ngomong ini. Nah, nanti kalau yang memang bisa, yuk. Ya, oke, malam Mbak. Gimana? Kenapa kok tadi kan digambarkan di bidang datar? Kira-kira alasannya apa gitu? Alasannya apa? Apa? Lebih mudah ya. Supaya lebih mudah gitu maksudnya ya. Oke. Jadi kalau nggak datar, nggak susah gitu ya maksudnya ya. Nah, kalau misalnya peta itu kan sebetulnya kayak global gitu kan, yang bola dunia tuh, bola bumi gitu kan. Nah, itu kira-kira gimana? Itu lebih susah ya berarti ya dibandingkan kalau kita lihat peta gitu ya. Gimana menurut Mbak Koti ya? Oh, lebih susah ya muter-muter. Oke, nggak apa-apa. Ya, diterima, jawabannya diterima. Oke, oke, oke. Terus ini Mbak Santi ini juga mau jawab ini. Gimana Mbak Santi? Iya, Mbak Santi. Ini Mbak Santi ini Mbak Agus Susianti ya, bener ya? Sorry, Mbak Santi ini Mbak Agus Susianti kan? Teguh sama sorry. Nama aslinya siapa Mbak Santi? Oh, Teguh Susanti ya, bener ya, oke. Nanti salah lagi masukin nilai. Yuk, gimana Mbak? Alasannya apa? Kenapa kok harus di Oke. Oke, intinya ya sama ya, maksudnya tadi sama. Oke. Oke, terima kasih. Ya, sebetulnya ada alasan lain ya, kenapa kok di pengertian itu peta itu harus ditulis dalam digambarkan dalam bidang datar. Itu terkait dari asal usul kata peta itu sendiri ya. Jadi peta itu berasal dari bahasa Yunani yang namanya mapa ya. Mapa itu artinya taplak ya. Nanti saya akan saya jelaskan, ada ya. Jadi alasannya ada, nanti akan saya jelaskan. Oke, saya lanjutkan dulu. Ya, akan saya jelaskan nanti, ada kok. Ya, jadi peta itu udah benar ya. Nanti pengertiannya adalah macet. Gambaran permukaan bumi pada bidang data dengan skala tertentu sistem proyeksi. Nah, terus kemudian peta bisa disajikan dalam berbagai cara berbeda, mulai dari peta konvensional, jadi yang fisik, yang kita bisa yang dicetak dalam kertas itu kita namakan konvensional. Terus ada juga yang digital, itu yang ditampilkan di dalam layar komputer. Nah, ini alasannya kenapa peta itu
ditulis atau digambar dalam bidang datar, karena memang asal katanya dari kata mapa. Ya, jadi kalau peta itu kan bahasa Inggrisnya map ya, map, MAP. Nah, map itu berasal dari mapa, itu bahasa Yunani yang artinya taplak atau kain penutup meja. Anda kalau lihat taplak itu kan datar ya, benar ya, mengikuti meja yang bentuknya juga datar. Nah, jadi dari asal kata inilah sebetulnya definisi peta itu ya, datar ya, betul sekali. Jadi itu kenapa peta itu definisi peta salah satunya memasukkan unsur bidang datar ya, karena memang asal katanya dari Yunani yang artinya taplak itu ya, atau penutup meja itu kan, jadi datar ya. Kalau meja bergelombang susah ya, meja harus datar. Kalau bergelombang nanti tumpah semua ya, makanannya tumpah, supnya tumpah ya, bergelombang soalnya, jadi harus datar. Nah, itu alasannya ya, kenapa harus digambarkan dalam bidang datar. Nah, terus ada juga satu ilmu yang mempelajari khusus mengenai peta ya, namanya kartografi. Ingat-ingat ya, kartografi. Jadi ilmu yang mempelajari tentang pembuatan peta itu namanya kartografi. Terus ya ini bedanya peta dan atlas ya. Nah, jadi kalau peta itu satu wilayah tertentu saja, tapi kalau kumpulan dari beberapa peta kita sebutnya atlas ya. Di sini dulu waktu SD siapa yang punya buku atlas? Ya, buku atlas. Saya tuh dulu punya banyak ya, banyak versi. Ada yang hitam itu ya, saya masih ingat. Ada yang hitam, ada yang merah. Saya punya dua itu, dua versi. Yang hitam itu gampang putul ya, gampang lepas, makanya saya benci. Ya, makanya saya beli yang merah, soalnya yang hitam itu gampang lepas itunya ya. Atlas yang warna hitam itu gampang lepas, jadi saya beli yang merah. Yang merah itu agak mahalan, jadi lebih bagus ya, lebih gede juga ya. Peta itu, atlas itu adalah kumpulan peta ya, atau buku itu kan ada kumpulan beberapa lembar yang isinya mengenai peta ya. Nah, ini saya sumbernya dari Wikipedia. Nah, jelas ya mengenai definisi dari peta ya, dan related itu ya, related to peta Anda tahu ya. Jadi asal katanya dari Yunani ya, mapa, bahasa Inggrisnya map, itu berarti artinya taplak atau kain penutup meja. Terus ada ilmu yang mempelajari khusus tentang pembuatan peta, disebut kartografi ya. Terus habis itu kumpulan beberapa peta disebut dengan atlas. Yaitu definisi dari peta. Sekarang kita masuk ke fungsi peta. Oke, sebelum saya tampilkan ini mengenai beberapa fungsi dari peta, ada yang mau menjawab? Oke, Mbak Riri ya, saya kasih kesempatan dulu ke Mbak Riri Rianti nih. Yuk, apa Mbak, menurut Mbak Riri fungsi peta itu apa? Apa sebetulnya di modul ada itu, ada 5 itu kan, tapi kalau mungkin Mbak Riri mau ada Mbak Riri Rianti itu nama aslinya Rianti ya kalau nggak salah ya, nama aslinya Rianti ya, bener ya, Endang Rianti ya kalau nggak salah. Itu Endang Rahayu ya, bukan ya? Oke, Mbak. Nama aslinya siapa sih? Mbak Riri Rianti, nama aslinya Mbak siapa Mbak? Oh, Rianti Handayani ya, oke sip. Ya. Apa Mbak? Yo. Sorry, tadi saya nyebutnya Mbak Risa ya, sorry.
Mbak, sorry. Oh, Mbak Riri, benar-benar. Gimana, Mbak? Sorry, gimana? Apa fungsinya? Uh, apa ulangi, suaranya kemeresek. Hmm. Oke, menyajikan lokasi atau letak ya, terus apa lagi kira-kira? Oke, memberikan data potensi suatu wilayah. Oke, terima kasih. Ada lagi nggak? Oke, menyediakan sumber informasi. Ya, oke. Ya, terima kasih ya. Oke, jadi kalau menurut modul itu ada beberapa fungsi dari peta ya. Selain tadi yang sudah disebutkan ya. Oke. Jadi bisa menyajikan bentuk, ukuran, lokasi atau letak suatu daerah ya, terhadap daerah lain di permukaan bumi ke dalam bidang datar. Ya, karena memang kan peta harus digambarkan di bidang datar ya. Jadi kita bisa untuk melihat satu lokasi, nggak cuma lokasi, ukuran juga bisa kita lihat, bentuk juga bisa kita lihat. Jadi bentuk itu misalnya kayak Pulau Jawa itu bentuknya seperti ini, kita bisa lihat gitu ya. Nah, itu fungsi yang pertama. Terus fungsi yang kedua adalah sebagai menyajikan data. Tadi ya sudah disebutkan Mbak Rianti tadi ya, menyajikan data. Terus juga dipakai untuk menganalisis ya, alat bantu analisis. Kira-kira apa ini maksudnya? Kira-kira apa? Ada yang mau jawab nggak? Kira-kira maksudnya apa sih sebagai alat bantu analisis gitu ya? Ya, maksudnya ada yang tahu nggak itu? Kalau ada yang tahu yang mau jawab siapa? Saya kasih kesempatan untuk ngomong gitu loh. Ada yang belum menyampaikan pendapat nih, boleh nih nyampein pendapat nih. Maksudnya apa? Poin yang ketiga ini sebagai alat bantu analisis ya. Kira-kira maksudnya apa? Oke, Mbak Santi lagi boleh. Kalau nggak ada yang lain, ya sudah saya kasih kesempatan yang sudah jawab boleh ya. Nanti saya akan kasih tanda. Gimana? Tes 1, 2, 3 ya. Gimana maksudnya apa? Ya. Penyebaran penyakit. Oke, ya. Ya, terima kasih. Ya, oke, betul sekali ya. Jadi sebagai alat bantu analisis apa? Macam-macam ya. Bisa tadi disebutkan mengenai potensi apa tadi? Ya, potensi tentang pertumbuhan ekonomi bisa kan? Pertumbuhan ekonomi sebuah daerah boleh. Terus tadi juga sebagai alat bantu analisis misalnya apa? Persebaran penyakit ya, persebaran penyakit apa, malaria, demam berdarah atau apa gitu ya. Nah, itu kita bisa pakai peta ya untuk
membantu kita menganalisis. Nah, itu nanti akan masuk ke namanya